Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ratnasari, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Kyai Haji Abdul Kabir. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik yang diampu oleh dosen Ibu Maratul Solihat, MPD. Seperti yang saya katakan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu, macam-macamnya, dan ada beberapa contoh dari ukuran pemusatan data. Langsung saja di sini ada pengertian tentang ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang didapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Selanjutnya ada macam-macam ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu bukan hanya main, median, modus saja, namun ada kuartil, persentil. Namun dalam video kali ini saya hanya akan membahas 3 saja, yaitu main atau rata-rata, median, dan modus. Yang pertama ialah main. Main adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data terbesar. Modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Di sini ada rumus main. Rumus main itu ada 2. Yang pertama itu X bar, X1 plus X2 plus X3 plus Xn dibagi dengan N. N ialah banyaknya data, atau X bar sigma N I sama dengan 1 dibagi dengan N banyaknya data. Nah, sigma ini mempunyai keterangan jumlah seluruh data. Saja kita lihat contohnya. Hitunglah rataan dari 6597886. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam rumus data tersebut, kita harus urutkan dulu dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Bila dilihat dari data di atas, data terkecil itu ada di angka 5 dan data terbesar itu ada di angka 9. Dimasukkan saja ke dalam rumus ialah X bar sama dengan 5 plus 6 dan seterusnya sampai dengan data yang terbesar ialah 9. Lalu dibagi dengan banyaknya data. Bila dilihat lagi, banyaknya data di atas ialah 8. Lalu dijumlahkan semuanya mendapatkan hasil 5, 6 dibagi 8 sama dengan 7. Maka main atau nilai rata-rata data tersebut ialah 7. Ada rata-rata hitung dari data yang telah dikelompokkan. Di sini sudah ada datanya, namun untuk menghitung rata-rata dari data yang telah dikelompokkan itu, kita pergunakan nilai tengah atau disimbolkan dengan XI. Nah, di sini sudah ada nilainya FI, XI, dan FI, XI. Cara mencari nilai tengahnya atau XI kita lihat dari nilai. Nah, 52 sampai dengan 58. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Dan mendapatkan nilai tengah ialah 55. Dan seterusnya. Lalu, FI, XI ini jumlah perkalian dari nilai FI dikali dengan XI ialah 22 dikali 55 mendapatkan hasil 150 dan mendapatkan jumlah 3.800 keseluruhan nilainya. Lalu tinggal kita masukkan rumus X bar sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma
FI. Nah, lalu FI XI ini tinggal kita masukkan saja. Di sini ada 3.800 dibagi dengan 50 karena nilai FI-nya itu ialah 50. 3.800 dibagi 50 sama dengan 76. Jadi rata-rata hitung dari data yang telah dikelompokkan ini ialah 76. Gampang kan teman-teman untuk mencari nilai tengahnya ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas median. Median ialah nilai tengah. Di sini sudah ada contohnya juga. Diketahui data sebagai berikut: 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 50. Lalu kita urutkan dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Data terkecil di sini ialah 35 dan data terbesar ialah 90. Dan kita juga bisa melihat. Nah, kita langsung tahu dong nih. Nilai tengahnya ialah 65. Lalu bagaimana kalau datanya itu nilainya tidak ganjil namun genap? Nah, di sini saya juga mencantumkan contoh bila data tersebut nilainya genap. Nah, diketahui data sebagai berikut: 3252466796. Nah, setelah diurutkan, kita lihat di sini nilai tengahnya itu ada di angka 5 dan 6. Nah, ME sama dengan ME di sini median ya. ME sama dengan 5 plus 6 dibagi 2. Dan 2 di sini juga rumus ya teman-teman. Nah, 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi mediannya ialah 5,5. Lalu ada median dari data yang telah dikelompokkan. Ini juga sudah ada datanya. Nah, kelas median itu terletak pada frekuensi 20 yang mendapat nilai 73 sampai dengan 79. Nah, untuk mencari median dari data yang dikelompokkan itu kita menggunakan rumus ME sama dengan B plus F setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, B di sini memiliki keterangan batas bawah kelas median, lalu P di sini panjang kelasnya, N itu banyaknya data, F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil itu frekuensi kelas mediannya. Nah, untuk mencarinya, kita cari tahu dulu batas bawah kelas mediannya atau B-nya. Nah, dari data di atas itu, batas bawah kelas mediannya itu terletak pada nilai 72 ditambah 73 dibagi 2 sama dengan 72,5. Kita sudah mendapatkan hasil batas bawahnya nih, nilai batas bawahnya. Sekarang kita mencari panjangnya, panjang kelasnya. Nah, dari 52 sampai dengan 58 itu 7. Jadi panjang kelasnya ialah 7 dan N-nya itu 50. F besarnya atau jumlah frekuensi sebelum kelas median itu 2 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 15, dan F atau kelas mediannya itu 20. Tinggal kita masukkan saja. B-nya tadi 7, 2,5 ditambah 7 setengah 1/2 dikali 50 dikurangi 15 dibagi 20. Dan mendapatkan hasil ialah 76. Jadi median dari data yang telah dikelompokkan di atas itu ialah 76. Gampang kan? Gampang itu mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Lalu
Di sini ada modus. Modus dari data tunggal. Nah, modus tadi adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Nah, data yang belum dikelompokkan bisa memiliki satu modus, dua modus, atau mungkin tidak mempunyai modus. Nah, data yang memiliki satu modus itu disebutnya monomodus, sedangkan data yang memiliki dua modus disebut bimomodus. Kita langsung saja ke contohnya, modus dari data tunggal. Tentukan modus dari data tunggal berikut ini. 5776665. Setelah diurutkan diperoleh 5566778. Bila kita lihat, nilai yang sering munculnya itu terletak pada angka 6. Maka bisa langsung diketahui, jadi nilai modusnya ialah 6. Selanjutnya ada modus dari data yang telah dikelompokkan. Di sini datanya saya menggunakan sama dengan data median, namun menggunakan rumusnya sedikit berbeda. Di sini menggunakan rumus MO atau modus sama dengan B plus E, B1 dibagi B1 ditambah B2. B tadi batas bawah kelas modus, P-nya tadi panjang kelas modus, lalu B1-nya itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. B2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Bila dilihat di sini nilai yang sering muncul itu terletak pada 73 dikurangi 79 dan mempunyai frekuensi 20. B-nya hampir sama kayak tadi, 73 tambah 73, 72,5 dan panjangnya pun 7. B1-nya ialah 7 dikurangi 20 karena kan sebelum kelas median. Dan yang B2-nya ialah 20 dikurangi 8. Karena B2 itu kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Mendapatkan hasil 12. Tinggal kita masukkan saja. B-nya 72,5 ditambah 7, 13 dibagi 13 ditambah 12. Dan mendapatkan hasil ialah 76,14. Jadi, modus dari data yang telah dikelompokkan di atas ialah 76,14. Nah, mungkin teman-teman juga sudah paham ya tentang median modus ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Jangan lupa like, subscribe. Sekian dari pembahasan ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.